Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Yunus pasal yang pertama. Kitab Yunus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kitab Yunus pasal pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita telah belajar tentang betapa pentingnya sebuah ketaatan. Sekali lagi, betapa pentingnya sebuah ketaatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebab ketidaktaatan itu adalah satu perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, ketidaktaatan adalah satu perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan membawa satu dampak yang buruk, bukan terhadap diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Itulah sebabnya kita diingatkan agar selama kita hidup, selama kita melakukan sesuatu dalam setiap tindakan kita harus berpikir tentang orang lain. Jangan-jangan sikap saya ini menunjukkan satu keberadaan yang benar-benar tidak menunjukkan kalau kita adalah anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kembali kita kepada pembacaan kita Bapak Ibu, di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, firman Allah berkata seperti ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Sebuah perintah yang cukup jelas. Tentunya ketika Allah memberikan perintah ini kepada Yunus, karena benar-benar Allah telah mengenal siapa Yunus. Allah tahu bahwa Yunus adalah orang yang layak untuk menerima kepercayaan ini, yaitu memberitakan sebuah berita kebenaran ke kota Niniwe. Sekali lagi, Allah anggap layak dan patut bagi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Jadi perintahnya itu begitu jelas. Haleluya, amin saudaraku. Kalau Allah memerintahkan saudara sesuatu, itu karena Allah tahu saudara sanggup untuk melakukannya. Katakan amin. Haleluya.
Allah mengenal saya dan saudara. Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu apa yang patut untuk kita lakukan. Allah tahu apa yang patut untuk kita kerjakan. Sebab kenapa Dia mengenal kita? Katakan amin. Tetapi lihat, Yunus kemudian dia menolak. Dia bersiap-siap. Dia bukannya pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke kota Tarsis. Beragam alasan Bapak Ibu, kenapa saudara tidak melakukan firman Tuhan. Pasti beragam alasan. Setidaknya pasti saudara punya alasan untuk itu. Kenapa saudara tidak mentaati Allah? Nah, kenapa sampai Yunus tidak mentaati Allah dalam perintah ini? Saya coba berpikir, kalau Allah tahu dan Allah mengenal Yunus, lalu kemudian Allah mempercayakan sebuah kepercayaan untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi kenapa kemudian Yunus menolaknya? Kenapa kemudian Yunus tidak pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke kota Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, Niniwe adalah satu atau sebuah kota besar yang terletak di daerah kerajaan Asyur. Pada zaman purba kuno, ada sebuah kerajaan yang begitu besar, sebuah kerajaan yang menguasai bangsa-bangsa lain. Jadi pada saat itu ada satu kerajaan yang termasuk menjadi satu kerajaan yang adikuasa, yaitu kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Asyur ini, Bapak Ibu saudara sekalian, memiliki satu kota yang besar, satu kota yang kaya, satu kota perdagangan, satu kota yang strategis, yaitu namanya kota Niniwe. Kerajaan Asyur ini untuk zaman modern sekarang itu adalah negara Irak. Jadi kota Niniwe itu terletak di daerah Irak bagian selatan. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kemudian Yunus tidak mau pergi ke daerah itu? Kita coba melihat sejarah berdirinya kota Niniwe. Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3, ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, ada seseorang yang bernama Nimrod. Dia seorang pemburu, dia seorang yang gagah, dia seorang yang perkasa. Haleluya. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sampai ada seseorang memiliki satu kelebihan, dia menjadi seorang yang berhikmat, dia menjadi seorang yang kuat, dia menjadi seorang yang gagah, itu adalah pemberian Tuhan. Katakan amin. Itu adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara seorang yang gagah, saudara sehat, saudara kuat, itu adalah pemberian Tuhan. Saudara harus bersyukur untuk itu, dan saudara tidak bisa menyombongkan diri saudara. Katakan amin. Lalu kemudian lihat di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3, ya. Dari negeri itu
ia pergi ke Asyur. Nah, Nimrod ini kemudian pergi ke Asyur. Nanti kita akan melihat alasannya kenapa dia pergi ke Asyur, dari mana dan kenapa dia pergi ke Asyur. Kita baca terus, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, terus lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kalah. Ayat 12, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Dan Niniwe berubah menjadi satu kota yang besar. Niniwe berubah menjadi satu kota yang strategis. Niniwe berubah menjadi satu pusat kerajaan pada waktu itu. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang kita jalani hari-hari ini, menjadi satu sejarah di tengah-tengah bangsa Indonesia. IKN, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang memperhitungkan Kalimantan Timur. Tidak ada yang memperhitungkan. Kalimantan Timur itu adalah sebuah hutan-hutan, Bapak Ibu. Saya pernah pergi ke Kalimantan, kotanya itu kota yang kecil-kecil, dan kebanyakan di sana GPDI itu ada di hutan-hutan. Dari banyak gereja Pantekosta di Indonesia, di Kalimantan, tetapi mereka di hutan-hutan. Mereka melayani di gereja-gereja okumene dari perkebunan-perkebunan. Jadi mereka tidak bisa pasang merek GPDI, tapi pendetanya semua pendeta GPDI. Mereka di hutan-hutan. Tidak ada yang diperhitungkan. Tidak bisa dibandingkan dengan kota Jakarta. Tetapi dengan seseorang yang bernama Jokowi kemudian memprakarsai untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ke depan IKN itu akan berubah menjadi satu kota yang besar dan kuat. Kenapa? Karena letak istana kerajaan kepresidenan ada di sana. Haleluya. Haleluya. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Nimrod, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita coba lihat, baca Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan seterusnya kita baca secara bergantian. Adapun di seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, tidak ada Indonesia pada waktu itu, Bapak Ibu. Tidak ada negara Indonesia, tidak ada negara Filipina, tidak ada Singapura. Hanya satu daerah di mana semua manusia, umat manusia berkumpul. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi mereka sifatnya berkumpul. Mereka menjadi satu bangsa, satu bahasa pada waktu itu. Benar-benar satu bahasa, tidak seperti Indonesia. Ya, kita punya Sumpah Pemuda, satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Tapi saudara sadar bahasa kita banyak, Bapak. Kita pergi ke Karo, saya kalau udah bertemu dengan keluarga besar dari gembala mulai ngobrol, mereka senyum, aku senyum, mereka tertawa, aku tertawa, nggak tahu apa yang ditertawakan. Karena kenapa? Nggak ngerti lagi bahasanya. Mereka juga datang ke Tarutung juga seperti itu, mereka nggak ngerti bahasanya. Dari begitu banyak bahasa, tetapi pada waktu itu hanya satu bahasa. Mereka berkumpul. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan ayat ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat yang keempat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, Nimrod mulai membuat satu gagasan. Bagaimana kita menyamai Tuhan. Bagaimana kita memiliki satu kedudukan yang sama dengan Allah. Dia berkata seperti ini, juga mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kata langit di sini adalah tempat di mana Allah berada. Jadi Nimrod mulai membuat sebuah gagasan, bagaimana kita menjadi sama dengan Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada Allah karena kita bisa sama dengan Allah. Kita tidak perlu mentaati Allah. Intinya Bapak Ibu saudara sekalian, Nimrod mulai membawa orang-orang pada zaman itu untuk memberontak kepada Allah. Itulah sebabnya Nimrod ini disebut sebagai orang yang membenci Allah, sebagai seorang yang memberontak kepada Allah, sebagai seorang yang tidak mau taat dan tunduk kepada Allah. Ayat yang kelima, saya akan baca ayat ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6. Allah berkata seperti ini. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena mereka memulai sesuatu pemberontakan dan mereka bersatu. Nah, kalau orang banyak bisa bersatu, mereka pasti dapat mengerjakan perkara-perkara besar. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah katakan seperti ini, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Katakan amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi satu bahasa, kita menjadi satu tekad, kita menjadi satu tujuan, apapun yang akan kita rencanakan, semua pasti terlaksana. Katakan amin. Tetapi kebersatuan ini adalah sesuatu perkara yang sulit untuk dikerjakan. Allah katakan mereka sedang bersatu nih. Mereka sedang berupaya untuk melakukan sesuatu. Mereka sedang mendirikan menara yang begitu tinggi dan sekarang mereka berhasil untuk melakukan itu. Mereka akan terus melakukannya jauh lebih tinggi dan mereka akan berhasil untuk melakukan itu. Ayat yang ke-7, saya akan bacakan ayat ini. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Katakan amin. Nah, kalau sudah tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, biarpun sama-sama bahasa Indonesia, tetapi saudara tidak mengerti satu dengan yang lain, akan terjadi kekacauan Bapak Ibu sekalian. Akan terjadi kekacauan. Biarpun sama-sama bahasa Karo, tapi nggak ngerti lagi satu bahasa dengan yang lain, akan terjadi kekacauan. Kemarin waktu kita merayakan, selama ini kita sebut Pekan Olahraga GPD Kasih Bapa. Mungkin ke tahun depan kita ganti judulnya, Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Amin, saudaraku. Mungkin itu lebih tepat. Saya senang sekali kemarin. Cukup banyak yang hadir, sekalipun tidak semua jemaat yang hadir. Tidak banyak hal yang kita kerjakan, tapi kita bisa bersukacita di dalamnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita hanya makan mie gomak, tapi serasa makan bakmi di Aceh Botak, di Petisa. Enak rasanya. Padahal hanya mie gomak, pakai telur. Kemarin saya ajak anak-anak juga ada tamu makan mie Aceh Botak di Petisa.
Sekali bayar 400.000 Bapak Ibu. Nah kemarin kita hanya makan mie gomak, enaknya sama. Amin saudaraku. Bahkan saya perhatikan Bapak Dinamunte minta tambah. Karena enaknya. Kalau kita bersatu hati Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Haleluya. Sekalipun saya selalu sadar setiap kita ada momen, pasti ada orang yang jemaat yang tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Saya katakan kepada Ibu Gembala, sedikit kita aneh. Tapi kadang aneh itu menjadi ciri-ciri khas seseorang. Haleluya. Biarlah keanehan GPD Kasih Bapa menjadi ciri khas kita. Untuk kita berubah menjadi lebih baik ke depan. Haleluya. Nah ini tidak dapat dibiarkan ini bersatu hati ini. Ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat ini. 2, 3, ya. Haleluya. Semua ilmu pengetahuan, semua trik-trik untuk melakukan sesuatu itu muncul dari Allah. Katakan amin. Dan trik ini pula yang dipakai iblis untuk mengobrak-abrik kebersamaan anak-anak Tuhan. Dibuatnya kita kacau balau. Dibuatnya kita saling tidak mengerti satu dengan yang lain. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Allah, maka terjadilah apa yang saya katakan tadi. Nimrod pergi ke daerah Asyur dan memilih satu daerah yang disebut kota Niniwe menjadi pusat perdagangan pada waktu itu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 2, 3, ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Katakan amin. Haleluya. Pembangunan menara Babel berhenti. Lalu kemudian mereka ada yang tersebar, ada yang ke daerah Asyur, ada yang sampai sekarang. Kemudian terbentuklah Indonesia di tahun 1945. Haleluya. Itu berawal dari sini. Nah, kota Niniwe ini Bapak Ibu, kita lihat Nahum pasal 3 ayat yang pertama. Nahum pasal 3 ayat yang pertama. Di bawah kepemimpinan Nimrod dan orang-orang berikutnya, kota ini terbentuk menjadi satu kota yang kuat, satu kota yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Nahum pasal 3 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruh dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkam. Haleluya. Kota Niniwe ini atau kerajaan Asyur kemudian terbentuk menjadi satu kerajaan yang kuat. Mereka coba menguasai setiap orang yang ada. Setelah mereka berpencar, terbentuk bangsa-bangsa, lalu kemudian mereka coba untuk terus menguasai. Mereka menjadi penumpah darah. Ada kemungkinan besar orang tuanya Yunus yang bernama Amitai juga terbunuh oleh orang-orang kota Niniwe. Jadi kota Niniwe ini adalah sebuah kota yang jahat. Kota yang benar-benar bukan hanya kejam, tetapi licik. Mereka penuh dengan dusta. Mereka penuh dengan perampasan. Dan tidak henti-hentinya menerkam. Mereka ingin menguasai. Jadi pada waktu itu kerajaan Israel pun setelah terus berkembang,
Kerajaan Israel juga dikuasai. Kerajaan-kerajaan yang lain juga dikuasai. Nah, kesanalah kemudian Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan sebuah berita pertobatan. Yunus tidak mau. Itu sebuah kota yang kejam. Kalau benar penduduk kota Niniwe lah yang membunuh ayahnya, coba saudara bayangkan perasaan apa yang ada di dalam hati Yunus terhadap bangsa itu. Jadi Bapak Ibu, saudara perhatikan di sini. Di satu sisi, Yunus harus memilih ketaatan yang penuh kepada Allah. Amin, saudara. Tetapi di sisi yang lain, Yunus memiliki tingkat emosi yang tinggi terhadap bangsa tersebut. Ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita memilih untuk taat. Kita terus berdoa, Tuhan tolong. Firman Tuhan katakan engkau sabar. Saudara mulai menghapus saudara sabar. Saudara hadapi semua dengan sabar. Haleluya. Tetapi di sisi yang lain, tingkat emosi saudara sedang memuncak. Gak ngerti-ngerti ini orang ini. Di satu sisi saudara mulai berdoa, Tuhan, aku mau engkau Tuhan mengubahkan dia. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan, matikanlah dia. Kenapa? Emosi yang begitu memuncak. Dan itulah yang sedang dimiliki oleh Yunus. Yunus tidak takut dengan nyawanya, Bapak Ibu. Sekalipun bangsa Niniwe, kota Niniwe adalah sebuah kota yang kejam, dia tidak takut dengan itu. Dia percaya Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya. Haleluya. Dia percaya itu. Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya. Tetapi dalam hati kecilnya, dia tidak ingin melihat kota Niniwe bertobat. Dia tidak mau melihat kota Niniwe bertobat. Coba kita lihat ayat ini. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. 2, 3, ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus memberikan sebuah berita kepada orang Niniwe bahwa tidak lama lagi bangsa ini akan ditunggang balikan oleh Allah. Itu berita yang akan disampaikan. Ketika Allah memanggil Yunus, Allah katakan pergilah ke kota Niniwe, beritahukan kepada bangsa itu, beritahukan kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe bahwa tidak lama lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus katakan, aku tidak mau. Engkau tidak akan menunggang balikan itu. Nanti mereka nangis, engkau akan berubah. Nanti mereka bertobat, engkau akan berubah. Aku tidak mau pergi. Itu yang Yunus tidak mau. Itulah sebabnya dia katakan seperti ini.
Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Aku melarikan diri ke Tarsis bukan karena aku takut mereka terlalu jahat. Aku gak pernah takut dengan nyawaku. Yang aku pikirkan, nanti mereka menangis, engkau hapus air mata mereka. Nanti mereka berdoa, engkau jawab doa mereka. Kalau betul engkau menunggang balikan negeri itu. Tapi saya nggak yakin itu. Kata Yunus. Dia tidak mau melihat kota Niniwe bertobat. Karena kenapa? Mereka terlalu kejam. Mereka terlalu kejam, Bapak. Mereka terlalu kejam. Kalau istilah anak-anak Tuhan sekarang, sudah terlalu sakit hatiku dibikinnya. Sudah terlalu sakit hatiku. Bukannya aku tidak sabar. Bukannya aku tidak menuruti. Kubuatkannya kopi untuknya setiap pagi. Tapi enggak dihormatinya. Enggak dihargainya. Aku mau Tuhan cabut nyawanya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita menjadi orang percaya, kita disebut anak-anak Tuhan, bukan karena kita baik. Katakan amin. Yunus kemudian pergi melarikan diri ke Tarsis. Masih di tengah jalan, Allah mendatangkan angin kencang dan gelombang yang begitu tinggi. Lihat, minggu yang lalu saya katakan seperti ini. Begitupun Yunus tidak peka bahwa angin gelombang itu didatangkan Allah untuk menegur dia agar dia bisa berbalik kepada Allah. Dia tidak peka. Dia memilih untuk tidur. Orang-orang yang ada di kapal itu sudah panik. Barang-barang mereka sudah dibuang semua. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. Mereka yang akan pulang ke daerah mereka. Semua barang-barang, oleh-oleh yang dibawa kepada orang tuanya, semuanya sudah dibuang. Tidak ada lagi yang tersisa. Yunus tidak mau tahu. Dia memilih untuk tidur. Dia memilih untuk tidur. Tetapi Allah katakan, aku mau tetap pakai engkau. Sebab ketika aku memakai engkau, bukan karena engkau sempurna. Amin, saudaraku. Bukan karena engkau sempurna. Kemudian dia dibuang ke laut. Lalu Allah mendatangkan seekor ikan untuk menelan dia. Dan membawa dia ke tepian. Persis ke kota Niniwe. Allah katakan, aku akan tetap pakai engkau. Yunus mungkin katakan, tapi aku sudah berdosa, aku sudah melarikan diri, aku tetap pakai engkau. Pergi ke kota Niniwe. Tapi aku bukan orang yang benar, aku berkata aku adalah seorang Ibrani, aku seorang yang takut akan Allah. Padahal aku tidak takut kepada engkau ya Tuhan, aku membangkang, aku memberontak kepada engkau, aku tetap pakai engkau. Sekalipun engkau pembangkang. Bapak Ibu sekalian, kita ada di sini bukan karena kita baik. Kita ada di sini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kalau engkau ada di sini karena kemurahan Tuhan, kenapa engkau harus marah kalau aku memiliki kemurahan kepada orang lain, kata Allah? Kenapa engkau harus marah? Apa alasan untuk marah? Coba kita baca ayat yang ketiga dari Yunus pasal 4 tadi. Yunus kesal. Yunus kesal dengan Allah. Dia berpikir dia akan melihat sebuah peristiwa.
bagaimana Allah akan menunggang balikan kota Niniwe. Dia kembali satu-satu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Ternyata Allah mengurungkan niatnya. Bukannya menghukum kota Niniwe, tetapi justru mengasihani kota Niniwe. Ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kenapa engkau tidak senang ketika engkau diberkati dan orang lain juga diberkati Tuhan? Engkau marah. Kenapa engkau diselamatkan oleh Tuhan? Engkau bersyukur. Tetapi engkau tidak senang ketika orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Kemarin saya nonton sebuah YouTube. Entah kenapa saya suka nonton YouTube khotbah-khotbah, terus renungan, perdebatan tentang Kristen. Lalu muncul sebuah grup band orang Betawi. Rupanya orang Betawi juga sudah banyak menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka punya grup, mereka menyanyikan lagu-lagu rohani dengan pakai bahasa Betawi. Kita bersukacita hari ini karena babi kita yang di surga, katanya. Loh, apa yang salah kalau orang Betawi diselamatkan oleh Tuhan? Firman Allah katakan, sampai setiap lutut bertekuk lutut dan setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Engkau tidak layak marah. Seharusnya engkau bersyukur dengan itu. Itulah alasan kenapa kemudian Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe. Tuhan, nanti engkau ubahkan juga jadi. Nanti engkau selamatkan juga kota Niniwe. Dari kota-kota, dan sampai sekarang Bapak Ibu, negara Irak itu menjadi ancaman terbesar buat bangsa Israel. Itu dari kerajaan Asyur. Itu menjadi ancaman besar. Tanggal 5 Mei yang lalu, Irak kemudian menyerang pelabuhan Israel. Tanggal 9 Agustus yang lalu kembali mereka menyerang. Irak itu aktif. Kalau saudara yang sudah dewasa ingat dengan Saddam Hussein, mereka memiliki peperangan yang begitu panjang. Sampai akhirnya Saddam Hussein meninggal dunia karena menggantungkan diri. Dia bunuh diri. Dari sampai sekarang, itu negara Irak yang tadinya bernama Asyur menjadi ancaman bagi bangsa Israel. Tidak peduli Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Katakan amin. Haleluya. Kalau suatu saat Allah akan bekerja kemudian menyelamatkan bangsa Israel, mereka menjadi orang-orang yang bertobat sungguh kepada Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, karena itu kita mempelajari dua hal dari apa yang dilakukan oleh Allah sebagai bukti bahwa kasihnya adalah kasih yang tidak pernah terbatas. Yang pertama, bahwa Allah mengasihi semua umat manusia. Sejahat apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, sebejat apapun perbuatan seseorang, kalau dia mau bertobat, dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dia pasti akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Apakah keluargamu sebagai seorang penyembah berhala? Apakah keluargamu sebagai seorang pemabuk? Apakah keluargamu sebagai seorang yang tidak tidak benar di hadapan Tuhan? Kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah akan mengasihi dia. Allah akan memulihkan keadaannya. Katakan amin. Dan yang kedua, Allah memiliki kuasa untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik. Katakan amin. Haleluya. Siapa Yunus? Siapa Yunus Bapak Ibu? Sekali lagi, Yunus bukan orang yang sempurna. Tetapi ketika dia berteriak selama 40 hari, dia berjalan berkeliling di kota Niniwe.
Dia berteriak, "Hai engkau seluruh penduduk kota Niniwe, bertobatlah, sebab kalau tidak kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah." Mulai dari rajanya sampai kepada orang-orang yang terendah, seluruh binatang-binatang yang ada di kota Niniwe, mereka berpuasa memohonkan balas kasihan Allah. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara pernah mendengar tentang seorang yang bernama Saulus? Dalam pikiran Saulus tidak ada sesuatu yang baik tentang kekristenan. Dalam pikiran Paulus tidak ada sesuatu yang baik tentang pengikut Kristus. Yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya, bagaimana memusnahkan seluruh pengikut-pengikut Yesus. Haleluya. Tidak ada sesuatu hal yang baik, tidak ada penghargaan terhadap pengikut Kristus, tidak ada penghargaan terhadap orang Kristen, tidak ada alasan untuk memberikan kebebasan kepada orang Kristen untuk mereka berkembang dengan baik. Itulah sebabnya dia memilih untuk memburu orang-orang Kristen. Dia memilih bukan hanya memburu, tetapi membunuh setiap orang yang didapat oleh tangannya. Tidak ada yang baik. Tetapi lihat, sekali dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia menjadi seorang yang peduli. Dia menjadi seorang pejuang untuk Kristen. Dia menjadi seorang yang peduli terhadap berita kebenaran firman Allah. Kalau Allah memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, kenapa saudara tidak percaya kalau Allah akan mengubah hidup saudara? Kalau Allah akan mengubah lingkungan saudara? Kalau Allah akan mengubah keluarga saudara? Sebab bukankah Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu? Haleluya. Haleluya. Kita belajar tentang dua hal. Bahwa Allah mengasihi semua orang. Sekali lagi semua orang. Apakah dia sudah bertobat hari ini atau tidak? Dia memberikan waktu untuk mereka datang kepada Yesus. Sekali mereka berdoa, sekali mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, sekali mereka memohonkan belas kasihan Allah, sama seperti kota Niniwe, maka mereka pun akan diterima oleh Allah. Haleluya. Dan yang kedua, dia sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Katakan amin. Jangan batasi pikiran saudara dengan rasa jengkel di hati saudara. Jangan batasi kuasa Allah dengan emosional yang ada di dalam pikiran saudara. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi kita semua, Dia mengasihi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Haleluya, haleluya. Kalau saya mau marah kepada anak-anak saya langsung ingat waktu saya masih muda, sehingga saya berhenti untuk marah. Saya pikir saya jauh lebih parah dulu ketika saya masih muda. Haleluya. Lalu kemudian saya berharap ketika Tuhan mengubahkan saya yang jauh lebih nakal dari mereka, maka saya juga percaya Tuhan akan sanggup mengubahkan mereka menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dalam hidup saya. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia tahu pergumulan saudara. Katakan amin. Dia mengerti setiap jalan pikiran saudara. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia tahu dan dia pasti melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Katakan amin. Allah katakan kepada Yunus, Yunus, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Aku menciptakan mereka, aku mengadakan mereka. Aku layak untuk mengasihi mereka. Seperti aku mengasihi engkau, aku mengasihi mereka. Haleluya. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.